Yo, what's up mamen, kembali lagi bersama satu-satunya Berta dalam channel Mata Berta Tretan Cerapat. Mohon maaf sebelumnya kenapa opening saya ini flat atau datar ya, nggak sesemangat seperti video-video sebelumnya, karena memang kondisi saat ini di video ini saya membahas tentang tragedi di Kanjuruhan, Malang. Tepatnya pada 1 Oktober 2022, dan hari ini tanggal 7 Oktober saya bertemu dengan korban selamat asal Sampang, Madura. Itu saya punya kesempatan untuk wawancara eksklusif sama mereka berdua. Sebelumnya lagi saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban di tragedi Kanjuruhan, Malang 1 Oktober 2022. Saya mewakili tim Mata Berta sangat terpukul dengan kejadian ini, dengan tragedi ini. Semoga ke depan tidak akan ada lagi hal seperti ini. Supporter Indonesia tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa sepak bola. Karena sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Langsung kita ke podcastnya. Nah, dan saya di sini sudah ditemani sama dua narasumber. Saya menyebutnya Mas yang berhoodie apa ini, ungu janda ya. Menyebutnya Mas Anonymous, dan yang berhoodie hijau Mas Nonem. Tapi lebih enaknya mungkin Mas A sama Mas N aja mungkin ya Mas ya. Nah, untuk Mas, karena yang korban luka adalah Mas N, saya akan mulai dari Mas N. Mungkin bisa diceritakan kronologinya seperti apa menurut mata Mas N. Kronologinya gini ya Mas, anak Madura itu yang berangkat 8 orang, sebagian ada yang kuliah di Malang, sebagian ada yang berangkat dari Madura. Kita berangkat berdelapan plus orang Malang 1, jadi total 9. 9 orang itu salah satunya ada yang gak megang tiket, itu teman saya yang orang Malang. Jadi pas nyampe di Kanjuruhan, berhubung liga udah mau mulai, jadi anak yang 8 itu anak yang 7 suruh masuk duluan, soalnya udah mau mulai pertandingan. Nah, terus saya sama temanku itu yang Malang nyari tiket sampai babak pertama mau selesai masih belum dapat. Jadi akhirnya sama temanku yang Malang itu suruh masuk duluan. Jadi saya masuk melalui gate 13 atau pintu 13. Oke. Saya masuk sendiri, terus ketemu sama cewek Malang, itu ceweknya temanku di pintu 13. Jadi dia ngajak bareng, kebetulan ketemu di pas mau masuk pintu 13. Jadi masuk bareng, terus pertandingan babak pertama sekitar 5-10 menit selesai. Pokok masuk itu 5-10 menit udah selesai babak pertama. Oke. Lanjut babak kedua, kita lihat secara normal kayak biasanya itu Mas, berjalan lancar, dan pertandingan itu dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2. Pertandingan skor 3-2 itu ya Aremania pasti kecewa lah. Derby Jawa Timur ya, beberapa tahun ke belakang ini Persebaya gak bisa menang soalnya di Malang Mas. Jadi Aremania, salah satu Aremania meluapkan kekecewaannya dengan satu orang yang turun memeluk Maringa kalau gak salah sama Alfarisi. Itu cuma memeluk Mas, gak melakukan hal yang anarkis. Tidak arogan ya? Tidak arogan Mas. Terus ada sebagian beberapa yang turun lagi, sekitar gak nyampe beberapa ribu, gak nyampe seperapanya, mungkin 1000 Aremania turun. Terus ada oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap Aremania. Padahal Aremania sendiri tidak melakukan kekerasan. Tidak melakukan kekerasan. Tidak arogan kan ya? Tidak arogan. Itu menurut pandangan saya Mas. Oke, siap. Terus?
Terus ada beberapa aremanya yang tersulut emosinya, jadi yang turun lebih banyak dan melakukan aksi kekerasan. Bukan melakukan aksi kekerasan, tapi untuk membalas temannya yang dipukul Dipukul tadi. oleh oknum aparat. Gitu. Oke. Terus? Setelah turun banyak, oknum aparat itu kala jumlah massa lah, mereka mundur. Ketika mereka mundur, mereka ngelepasin anjing-anjingnya itu, Mas. Oke. Nah, dan aremanya udah Mulai mundur kondusif juga ya. lah, kondusif, Oke. udah mulai kondusif. Hanya beberapa aremanya aja yang di pinggir, nggak sampai ke tengah, di pinggir. Terus kenapa dalam keadaan kondusif itu oknum aparat itu malah menembakkan gas air mata ke tribun yang tidak punya salah lah, Mas. Yang tidak ikut-ikutan. Yang tidak ikut turun. Nah, ketika pas oknum aparat itu menembakkan gas air mata 1-2 ke tribun, kalau nggak salah 10 11 12 lah, Mas, kalau nggak salah. Ke tribun 10, 11 12 antara itu ya. Ah. Ada berapa gas air mata yang ditembakkan? Seingat saya 3. Kalau di media banyak, Mas, katanya, tapi setahu saya Ya, sekitar menurut 3. pandangan saya. Menurut pandangan Anda aja. Sekitar 3 gas air mata. Terus sebelum gas air mata itu saya udah feeling, Mas, loh ini bakalan ada apa-apa, ntar saya mau turun. Terus temen cewek saya itu nangis, soalnya yang kalau nggak salah cewek temannya saya itu kena gas air mata di tahun 2019. Dia korban, dia pernah patah kakinya. Sampai pemain-pemain Arema itu lihat dia, Mas. Jadi ada rasa trauma ya ada bagi rasa dia trauma. ya, karena gas air mata Pas itu. gas air mata bunyi itu das, dia langsung nangis. Padahal aku ngajak mau turun biar selamat niatnya. Oke. Dia nangis sekitar 1-2 menitan. Ya jadi pintu keluarnya udah sesak. Pas dia mau turun, ya udah tak tarik, saya pegang. Pas mau keluar lewat pintu 12 paling sekitar 5 sampai 7 meteran lah. Saya kena dorong dari belakang, Mas. Saya jatuh Di tangga itu menuju ya. gate itu ya, menuju pintu keluar ya. Menuju pintu keluar saya jatuh, Jatuhnya telentang apa telungkup? terlentang, Mas. Oh, oke, telentang. Kepala Terlentang dengan kepala di bawah, kaki di atas. Terus saya pas gak ingat apa-apa, gak ingat ke teman saya yang cewek itu, cuman saya bisa nahan sekitar 5, 7, 8 menitan lah. Nahan yang diinjek-injek sama yang mau supporter keluar yang itu, lain. Mas. Ya, supporter yang lain, Mas. Oh, jadi Anda setelah jatuh, Anda sempat terinjak-injak sama supporter yang lainnya. 5 sampai 8 menit itu saya nahan masih bisa, terus selanjutnya saya gak sadarkan diri, Mas. Nah, untuk bagian yang diinjak mungkin bisa disebutkan mana saja yang diinjak? Apa seluruh tubuh dari kepala sampai kaki apa gimana? Kalau yang diinjak kayaknya seluruh tubuh, Mas. Tapi yang cederanya parah cuman tulang belakang sama Di bagian punggung. Iya, bagian punggung, sama sampai sekarang ini lukanya masih ada di bagian mata, Mas. Mata. Oh iya, itu mata bagian atas. Ya. Mata bagian atas ternyata masih merah, jelas. Oke. Terus sekitar jam 1:30 saya sadar, Mas. Saya sadar tiba-tiba udah ada di luar dengan keadaan yang masih down, lemas, gak bisa berkata apa-apa. Terus langsung lihat ke kantong, HP udah Lenyap. entah kemana, apa jatuh, apa hilang ya gak tahu. Intinya HP udah gak ada di kantong. Terus saya masih kepikiran sama anak-anak yang lain, Mas. Bangun langsung sadar, langsung kepikiran sama anak-anak yang lain. Gimana kabar anak yang lain, apa masih selamat apa gimana, saya gak tahu. Jadi pas itu kebetulan ada anak Aremania Jember lewat. Bentar. Anda pingsan di pintu keluar, mau ke pintu keluar. Anda sadarnya? Oh iya, pas saya sadar di sebelah saya, di sebelah saya itu udah banyak yang meninggal, Mas. Di pintu keluar apa di luar pintu keluar? Di luarnya pintu keluar gate 12. Oke, oh keluarnya lewat pintu 12. Jadi masuknya dari 13, keluarnya dari lewat pintu 12. 12. Oke. Berarti Anda sadar di luar pintu 12. Iya.
Berarti ada selama Anda pingsan mungkin ada yang menggotong mungkin ya. Mungkin Mas. Dan Anda sudah berjejer sama Ya, teman-teman supporter yang lain yang sudah meninggal. Oke, terus lanjut. Ada Aremania Jember tadi. Ya. Lanjut, tadi ada kebetulan ada anak Aremania Jember Timur, kalau nggak salah bajunya Aremania Jember Timur. Saya minta tolong Mas. Saya bilang, Mas saya minta tolong anterin saya ke anak-anak Madura bisa. Mereka jawabnya, iya bisa tapi ntar saya masih cari teman dulu gitu katanya. Oke. Setelah setengah jam, 1 jam kemudian mereka balik. Temennya ketemu, katanya temennya udah meninggal. Terus saya ditolong ke elf mereka, ke elf rombongan mereka Jember Timur. Ya, anak Jember Timur itu ada yang kenal sama anak Madura Mas. Anak Madura, terus saya dikabarin kalau saya selamat. Terus saya diarahin ke Patung Singa. Kalau Patung Singa, kalau Patung Tegar kalau di sana namanya. Titik kumpulnya di situ. Titik kumpulnya. Udah Mas. Mungkin dari Mas A sendiri ada versi yang lain karena Mas A ini korban selamat yang tanpa luka-luka Mas ya. Dan alhamdulillahnya itu tanpa luka-luka. Seperti itu. Mungkin versinya sedikit berbeda. Ya, izin menjelaskan Pak. Jadi saya kondisinya awal masuk stadion yang berpisah dari teman saya, yaitu saudara saya sendiri, yaitu saudara N, yang pisah masuknya. Saya masuk dari menit awal atau sebelum pertandingan, 5 menit sebelum pertandingan, masuk di gate 13 yang dimana itu saya duduk di tengah-tengah bersama teman-teman saya, bersama saudara saya, yang dimana pertandingan berjalan seperti biasanya, tidak ada keributan, tidak ada kekerasan di dalam situ, berjalan sampai babak kedua berjalan dengan normal saja Mas. Karena mayoritas Aremania semua ya, kan, karena mayoritas juga Aremania semua. Dan sebagaimana mestinya supporter Aremania ya kayak nyanyi kayak gitu-gitu ya, biasa sampai akhir pertandingan pun itu tidak ada permasalahan apa-apa. Tapi ada beberapa Aremania itu turun di selesai pertandingan itu Mas. Jadi selesai pertandingan ada beberapa Aremania turun itu untuk memeluk John Alfariji yang saya lihat sendiri, dan Maringga itu untuk memberi support. Ayo, kenapa kok 3 laga terakhir di kandang sendiri itu bisa kalah seperti itu? Juga meluapkan kekecewaan ya, hanya sebatas itu ya. Saya juga Aremania sendiri Mas, juga kecewa Mas. Kenapa kok bisa kalah 3 kali pertandingan di kandang kita sendiri juga gitu kan. Sedangkan permainan Arema juga waktu itu on fire kan. Ya. Terus ya tadi yang sudah diceritakan saudara N, kita dipukul mundur oleh oknum polisi, dipukul mundur karena ada beberapa Aremania yang dipukul oleh oknum aparat. Jadi Aremania yang lain itu tidak terima Mas dengan adanya pemukulan tersebut. Jadi ada gelombang kedua lah, bisa dikatakan seperti itu. Aremania yang turun untuk kenapa kok teman saya dipukul, kenapa kok teman saya, kan ini kan cuma memberi support, seperti itu Mas. Jadi yang saya kecewakan atau yang saya herankan sampai sekarang, kenapa kok oknum polisi tersebut itu berani-beraninya untuk menembak ke tribun yang tidak bersalah, sedangkan di tribun gate 14, 13, 12 dan 10 itu pun tidak ada Aremania yang terjun langsung ke bawah. Itu kebanyakan Aremania yang dari underscore seperti itu Mas. Jadi ya gitulah Mas, disayangkan banget kenapa, karena kok sampai tega banget untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun ya. Karena jujur selepas pertandingan kita itu menyanyikan ya seperti biasa Mas, mainnya itu kenapa kok seperti ini gitu. Jadi saling nyepot satu sama lain, kita masih bernyanyi, dan tembakan pertama yang diluncurkan ke gate saya atau tribun saya, yaitu gate 13 sendiri, itu mengenai teman saya sendiri di belakang. Untungnya teman saya langsung ditarik, dan pas kejadian itu teman saya di belakang itu ada yang kena posisi dadanya Mas.
tembak gas air mata itu. Oh, langsung kena ke... Langsung pingsan Mas, langsung pingsan keadaan itu. Jadi langsung nggak sadarkan diri, langsung saudara saya itu, teman saya langsung ditarik ke atas tribun. Ayo kamu kalau mau selamat kamu ikut saya di atas tribun, karena ini sudah chaos semua Mas keadaan. Di situ tembakan pertama sudah chaos, amburadul, kacau banget. Dan kenapa sangat disayangkan lagi, oknum polisi itu menambah tembakan lagi Mas, ke arah yang sama, ke arah yang sama, ke G13 dua juga. kali ya, 2 kali. Jadi totalnya 3 kali, dan itu semua berjalan sangat cepat. Maksudnya jangka waktunya dari tembakan pertama, kedua dan ketiga itu tidak terlalu jauh. Sedangkan di atas tribun itu sudah chaos, sudah banyak Aremania yang turun, yang berusaha mau keluar Iya, ya, betul. menyelamatkan diri ya. iya. Di mana saya juga hanya satu loh, kemana teman-teman saya ini kok sekarang menghilang semua gitu kan. Tinggal satu teman saya yang bisa saya selamatkan. Ayo ikut saya. Keadaannya dia lemas, terus mata tidak bisa kebuka Karena perih ya. karena perih, dada sesak, gak bisa bernafas. Jadi ada sisa air, entah itu airnya siapa, saya minumkan ke teman saya. Tenangkan dulu hatimu, tenangkan dulu pikiranmu, ayo kita berdiri bareng-bareng cari teman kita. Sedangkan di situ juga posisi kanan dan kiri saya itu Mas, banyak saudara saya yang sudah tiada atau yang sudah meninggal Di di tribun. tempat kejadian, di tribun di atas itu. Jadi saya dan teman-teman itu inisiatif, kita kalau diam saja kita banyak yang mati di sini, sedangkan tembakan air mata itu terus menerus ke arah kita Mas, gitu. Jadi kita inisiatif, jadi kita membuka sal dan baju kita untuk Dikibaskan gitu. ya supaya gas air Udara. mata itu cepat keluar dan oksigen itu bisa dihirup kembali, seperti itu Mas. Jadi cara itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Jadi kalau gini terus saudara kita banyak yang mati. Gimana kalau kita gotong aja keluar lewat pintu darurat yang sangat kecil, jadi hanya bisa dilewatkan 2 orang lah pintu darurat itu. Jadi itu dibuka, jadi yang kejang-kejang, terus yang masih bisa tertolong, masih ada nyawanya, itu saya gotong dan teman-teman saya, ayo bantu saudara kita, jangan diam saja. Jadi kita keluarkan lewat pintu darurat itu, yang dimana posisi itu sangat chaos sekali Mas, pokoknya tidak bisa diatur lah gitu. Di pintu 13. Di pintu 13 itu gitu. Terus keluar dengan gotong beberapa teman-teman kita yang posisinya entah itu masih bernyawa ataupun tidak ya. Jadi ya itu Mas, yang kita bisa tolong itu kita gak lihat di situ, rasa kemanusiaannya tidak ada Mas. Karena apa? Karena ya terutama saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena apa? Karena mungkin tindakan saya kurang cepat posisi itu. Saya melihat sendiri teman saya atau saudara saya meninggal di depan mata saya sendiri Mas, kena gas air mata itu. Karena tidak cepat tertolong. Karena saya juga bingung Mas, mau tolong caranya seperti apa, jalan keluarnya tidak ada ya. Sedangkan di gate pintu keluar 13 itu sangat Berdesakan ya, sekali itu. nggak bisa keluar Mas. Jadi yang bisa saya tolong, terus yang meninggal ya juga saya gotong keluar. Gimana caranya teman-teman saudara saya itu selamat, seperti itu. Jadi sempat kepikiran teman saya kemana. Jadi sesudah nolong itu saya keluar lewat pintu darurat, yaitu pintu bawah di dekat G14. Keluar lewat situ, saya menemukan teman saya yang berangkat bareng tadi dengan saudara N itu, berangkat bareng. Terus menanyakan saudara N ini di mana sekarang posisinya. Saya mencari itu hampir kurang lebih 3 jam Mas, 3 jam dengan keadaan lemas, letih, dan tidak bisa bernafas. Dan mata pun itu mau ya mau lihat orang pun itu sudah tidak jelas Mas keadaan situ. Jadi saya ketemu teman saya diajak, tenangkan dulu pikiran Anda, terus kita cari bareng-bareng. Habis itu kita mencari saudara N itu. Jadi yang 7 tadi kan
kan pisah kan sama saudara N. Iya, bisa. 7 itu bareng sama Anda. Iya, bareng. Di luar ketemu yang 7 itu. Ketemu. Ketemu Dia berapa? saling menunggu. Dia saling 7. menunggu, ya. Pas 7. Pas saling menunggu. Dan tidak ada yang terluka. Dan alhamdulillah tidak ada terluka karena di situ juga ada yang mengajak dari awal. Ini kayaknya habis ini ada kericuhan atau ada tembakan gas air mata. Jadi dia mempunyai firasat yang kuat, feeling yang Jadi kuat. keluar Jadi dia duluan. keluar duluan Oke. sebelum ada kejadian itu. Nah, pas 7 ketemu itu ngumpul dibagi tim untuk 2 tim. Oh, 2 tim. Iya. Dibagi 2 tim untuk mencari Untuk saudara N. Saudara N. Karena memang saudara N nggak ketemu Nggak ya. ketemu, ya betul. Oke. Terus mencarinya ke mana itu? Jadi 2 orang itu diutus untuk menyebar di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang. Yang menjadi rujukan ya. Iya, puskesmas dan lain-lain. Waktu itu saya sendiri itu ikut rombongannya Aremania Bondowoso yang dimana mendapatkan tumpangan. Dia juga di dalamnya ada yang meninggal, juga ada yang patah tulang juga semua, tangan 2, kaki 2 patah tulang semua. Itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi ayo, aku mau ikut, aku mau cari temanku yang saudara N ini untuk mencari ke rumah sakit seperti itu. Karena juga saya lihat di Kanjuruhan itu Mas tidak ada korban selamat lagi di dalam. Jadi saya juga posisi itu sudah malam jam 2 lebih, itu juga teman-teman nyari di dalam Kanjuruhan itu tidak ada korban selamat. Jadi tinggal korban-korban yang meninggal saja. Jadi di situ juga posisinya sudah hancur banget. Yang saya harapkan cuman gak apa-apa, luka parah, yang penting saudara saya masih hidup seperti itu. Karena traumanya sangat dalam sekali Mas, seperti itu. Anda mencarinya ke rumah sakit Ke rumah sakit Wafa, terus rumah sakit Kanjuruhan tidak ditemukan, hanya kebanyakan di situ orang juga sudah meninggal. Yang meninggal. Iya, sudah. Dan Anda sempat yang meninggal itu sempat mengecek satu-satu. Iya, dibuka Mas. Jadi di sana itu ditutup dengan kain, dengan seadanya lah, seperti itu. Koran, ada plastik ya, ditutup sama plastik. Jadi saya dibuka satu persatu di rumah sakit itu, dilihat mukanya teman saya ada atau tidak, dan alhamdulillahnya di 2 rumah sakit itu tidak ada. Dan di kurang lebih jam 3 pagi itu saya dapat kabar dari teman saya yang tadi mencari di Kanjuruhan itu, di stadion, dapat kabar kalau itu sudah diselamatkan orang. Dari situ saya ikut rombongan lagi, teman-teman yang dari arah rumah sakit itu ke arah Kanjuruhan, seperti itu Mas. Berarti ketemu saudara N di Kanjuruhan lagi, Di Kanjuruhan di stadion lagi, lagi. ya. Tepatnya di Patung Singa. Patung Singa Ya. itu. Oh, berarti itu jadi titik kumpulnya. Iya, betul. Oke, nah setelah ketemu sama saudara N tadi, kenapa saudara N ini kan luka-luka ya? Kenapa agak dibawa ke rumah sakit? Iya. Sama teman-teman, sama rombongan Anda. Iya, karena juga saya sendiri yang tadi terjun langsung ke rumah sakit. Gimana kondisi dan situasi di rumah sakit itu tidak memungkinkan, dan terus alat bantu pertolongan pertama itu sudah digunakan semua. Dengan banyaknya korban yang jatuh atau banyaknya korban yang sudah meninggal, alat-alat itu sudah digunakan semua. Jadi tidak memungkinkan untuk teman saya saudara N ini dibawa ke sana. Jadi lebih baik dirawat sendiri, karena kita lihat kondisinya korban sendiri saudara N ini tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Ya, masih bisa diobatkan. Jadi setelah ketemu sama saudara N tadi dan memutuskan untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Nah, pada waktu itu perasaan Anda gimana? Setelah tahu kok banyak mayat bergelimpangan, udah berjajar-jajar seperti itu di luar stadion, perasaan Anda pribadi seperti apa? Kalau Waktu itu perasaan saya pribadi sangat hancur, maksudnya hancur kenapa kok segini banyaknya korban yang mati atau yang meninggal di depan mata saya sendiri, yang saya lihat nggak bisa diungkapkan lah Mas. Sangat hancur sekali Mas, karena posisi itu kan saya juga melihat teman saya
segitu banyaknya yang meninggal sia-sia. Bisa dikatakan seperti itu karena apa? Karena bisa saya yakinkan sendiri bahwa yang di tribun itu rata-rata tidak bersalah. Tidak bersalah. Dia tidak turun, dia tidak yang intinya tidak berbuat apa-apa. Kenapa kok ditembak di tribun seperti itu? Jadi Anda sedikit menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat ya, yang menembakkan gas air mata ke arah tribun. Karena pada dasarnya yang ada di tribun sebenarnya tidak mau ikut kericuhan itu. Iya. Karena mungkin yang dipikirkan Aremania itu sendiri, tribun adalah tempat yang paling aman dari bawah lapangan dan lain-lain. Karena kita kalau turun itu pastinya diajar oleh oknum itu, Mas. Karena Oke, mungkin itu dari versi teman-teman berdua ya. Saya harap ini tidak terjadi lagi ya. Amin, amin. So, kita semua juga berdoa untuk tidak terjadi hal semacam ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada harapan dari saudara N sama saudara An. Oke, bisa dimulai dari saudara N. Harapan kedepannya seperti apa sih kira-kira? Karena Anda juga sebagai korban luka-luka juga mungkin ada yang harusnya aparat nih, oknum aparat nih kayak gini gitu loh, nggak harusnya seperti itu gitu. Mungkin ada harapan kedepannya seperti apa? Untuk harapan saya untuk kejadian ini mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi lagi, dan di tahun ini di tanggal 1 itu yang menjadi yang terakhir, Mas. Di persepak bolaan Indonesia. Di persepak bolaan Indonesia. Oke, sudah. Sudah. Untuk Mas A sendiri, ya, harapannya ke depan. Untuk harapannya ke depan, jadi kita saling introspeksi diri satu sama lain, entah di kelompok Aremania sendiri, entah di kelompok dengan aparat sendiri, PSSI dan yang golongan panpel juga. Kita harus introspeksi diri, apa sih kesalahannya, apa sih penyebabnya kok sampai teman kita atau saudara kita itu meninggal, bisa dikatakan sia-sia sih, Mas, seperti itu. Karena sampai sekarang saya mendapatkan info sendiri dari teman saya yang berada di Malang yang mengikut usut tuntas itu, kabar yang sekarang sudah diinformasikan oleh Aremania sendiri 200 lebih, Mas, seperti itu. Sedangkan yang disebarkan oleh media untuk saat ini angka kematiannya atau Aremania Korban meninggal ya itu angkanya tetap, yaitu 131 seperti itu. Ya, harapan ke depan supaya yang telah gugur mendahului kita itu dapat tempat yang paling terbaik, dan saudara-saudara kita yang namanya atau identitasnya belum ditemukan segera ditemukan dan segera diungkit atau diusut tuntas kenapa kok informasi jumlah supporter yang meninggal itu tidak sama seperti itu. Sedangkan di media itu menyebutkan sekian, sedangkan yang diusut oleh Aremania sendiri di Kota Malang itu sekian. Sisanya itu kemana? Itu nyawa gitu. Itu nyawa, dan semoga kedepannya tidak terulang lagi lah, Mas, seperti itu. Karena sangat disayangkan lah, kita ini menonton bola hanya untuk semata-mata kesenangan sendiri gitu, untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan gelisah dan lain-lain. Kenapa kok seperti ini jadinya seperti itu? Sangat disayangkan sekali gitu, Mas. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas N dan Mas A sudah memberikan komentar sesuai versi kalian masing-masing, dan semoga duka kita semua ini bisa diusut tuntas Amin, di kemudian amin. hari, dan termasuk yang Anda sampaikan tadi, jumlah korban meninggal itu kalau bisa dari kepolisian harus terbuka lah. Ya. Jangan ada simpang siur jumlah karena berhubungan dengan nyawa. Nyawa, betul. Dan kalau dari saya pribadi, sepak bola itu adalah hiburan, bukan kuburan seperti kejadian kemarin. Segitu dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap ikuti Mata Saya, Mata Berta. Terapat.